Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Siswa dan siswi kelas 11 MA Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Untuk yang sakit semoga segera sembuh sehingga bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Oke, kali ini kita bersama lagi dalam mata pelajaran fikih, dan kita masih melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Kali ini kita akan membahas tentang kafarah atau yang sering kita dengar dengan istilah kifarat. Kafarah yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Kafarah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab kufrun, yang artinya tertutup. Maksudnya adalah tertutupnya hati seseorang sehingga berani melanggar aturan Allah. Itu arti kafarah secara bahasa, yaitu tertutup. Sedangkan arti kafarah secara istilah adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan tertentu dari aturan-aturan syarak atau aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedahnya, kafarah merupakan tanda dan bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penebus dosa bagi pelaku kejahatan. Perlu diketahui bahwa kafarah bukan sanksi, kafarah bukan hukuman, sehingga seorang pembunuh selain melaksanakan kafarah juga tetap mendapatkan hukuman qisas atau diat. Jadi kafarah bukan sebagai sanksi, tapi sebagai konsekuensi seseorang yang telah melaksanakan perbuatan dosa sebagai penebus dosa yang telah dilakukan. Jadi tidak menghilangkan hukuman yang pasti. Para siswa, dalam syariat Islam kafarah ada bermacam-macam, karena dosa juga bermacam-macam bentuknya. Dalam Islam kafarah ada 6. 1. Kafarah pembunuhan. Yang kedua kafarah zihar. Yang ketiga kafarah jima di siang bulan Ramadan. Yang keempat kafarah melanggar sumpah. Yang kelima kafarah ilak. Yang keenam kafarah membunuh binatang buruan saat berihram atau saat melaksanakan haji. Untuk kafarah pembunuhan, agama Islam sangat melindungi jiwa. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab-sebab yang dilegalkan atau dibolehkan oleh syariat. Karenanya seseorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dua pilihan, yaitu diqisas atau membayar diat, ia juga diwajibkan membayar kafarah. Jadi sebelum dieksekusi atau sebelum dia membayar diat, maka pelaku pembunuhan wajib membayar kafarah sebagai tanda bahwa dia telah bertaubat kepada Allah atas perbuatan membunuhnya. Adapun kafarah tersebut
untuk pembunuhan adalah satu, memerdekakan budak mukmin, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Sebagai catatan bahwa 2 kafaroh ini bukan pilihan tetapi urutan. Seorang yang membunuh orang lain selain mendapat hukuman pasti yaitu qisas atau membayar diat, dia wajib membayar kafaroh dengan melakukan upaya memerdekakan budak mukmin. Baru kalau upaya ini tidak berhasil, dia boleh melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak boleh langsung memilih puasa 2 bulan berturut-turut tanpa usaha memerdekakan budak mukmin. Jadi sekali lagi, kafarah ini bukan pilihan tetapi urutan. Harus melaksanakan nomor 1 dulu, kalau tidak bisa baru nomor 2. Dan kafarah-kafarah untuk yang lain juga demikian. Jadi nanti di pembahasan kafarah pada dosa yang selain pembunuhan, ada yang kafarahnya 3. Jadi urutannya 1 dulu, kalau tidak bisa baru 2, kalau tidak bisa baru yang ketiga. Dalil untuk kafarah pembunuhan adalah surat An-Nisa ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lainnya kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya atau keluarga si terbunuh tersebut, kecuali jika keluarga terbunuh bersedekah. Jika si terbunuh ini dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Dari sini jelas bahwa kafarah untuk membunuh adalah memerdekakan budak mukmin. Jika tidak memperolehnya atau tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tujuannya adalah sebagai tanda bahwa dia telah bertaubat kepada Allah. Para siswa, untuk kafarah yang kedua adalah kafarah zihar.
Zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya yang menyamakan istrinya seperti ibunya atau seperti mahramnya. Seperti ucapan suami kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Pada masa jahiliyah, zihar dianggap sebagai tolak atau perceraian. Akan tetapi setelah syariat Islam turun, ketetapan hukum zihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa zihar bukanlah tolak atau bukanlah perceraian, dan pelaku zihar wajib menunaikan kifarat zihar sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Adapun kafarah zihar yang pertama adalah memerdekakan budak yang mukmin tentunya. Jika tidak memperoleh budak atau tidak mampu memerdekakan budak, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jika ternyata tidak mampu juga, maka dia memberi makan 60 fakir miskin, 1 fakir miskin dengan makanan pokok 1 mud. Kalau di Indonesia makanan pokok adalah beras, 1 mud kurang lebih 7 on. 7 on ukuran timbangan. Untuk sekedar mengingatkan bahwa kafaroh 1, 2, 3 bukan pilihan, tapi urutan. Harus nomor 1 lebih dulu. Kalau tidak mampu baru nomor 2. Kalau tidak mampu baru nomor 3. Selanjutnya adalah kafaroh untuk jima di siang bulan Ramadan. Kafaroh melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari bulan Ramadan sama dengan kafaroh zihar, ditambah qadha sebanyak jumlah hari mereka melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Adapun kafarohnya adalah 1. Memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Di samping membayar kafaroh, seorang yang berhubungan biologis di siang hari bulan Ramadan juga diwajibkan qadha puasa yang ditinggalkan. Selanjutnya adalah kafaroh karena melanggar sumpah. Orang yang bersumpah atau berjanji dengan nama Allah seperti billahi, tallahi, wallahi atau demi Allah, jika melanggar janji atau sumpahnya, maka wajib membayar kafaroh. Kafarohnya adalah 1. Memerdekakan budak, 2. Memberi makan atau pakaian layak pakai 10 fakir miskin. Perlu diperhatikan 10 fakir miskin. Jadi jumlah yang diberi harus 10 orang. Tidak boleh yang diberi 1 orang atau 2 orang, meskipun jumlahnya sama dengan yang diberikan kepada 10 orang. Maka harus diperhatikan bahwa yang diberi makan atau pakaian layak pakai ini jumlahnya 10 fakir miskin. Jika tidak mampu, maka puasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut ini atau kifarat yang lain yang sudah di depan tadi ada puasa 2 bulan berturut-turut, itu tidak boleh batal 1 hari pun.
jika batal 1 hari sebelum hitungannya selesai, maka wajib mengulang dari awal. Oke, untuk kafarah selanjutnya adalah ila. Ila adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Mungkin karena emosi atau karena sebuah kejadian dalam rumah tangga, si suami berjanji atau bersumpah kepada istrinya untuk tidak menggaulinya dalam masa tertentu. Sebagai catatan, sumpah ini tidak memandang karena emosi atau tidak. Jadi tidak emosi kemudian bersumpah juga harus membayar kafarah. Bersumpah karena emosi, karena kalap juga wajib membayar kafarah. Jika suami melanggar sumpahnya, tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya, tapi ternyata waktunya belum sampai, belum habis, dia sudah melanggar, maka wajib membayar kafarah, yaitu 1, memerdekakan budak, atau 2, memberi makan atau pakaian layak pakai kepada 10 fakir miskin, atau puasa 3 hari berturut-turut. Untuk kafarah yang terakhir adalah membunuh binatang buruan saat berikhram. Ini berlaku bagi orang yang melakukan haji atau umroh. Kafarahnya seperti yang dijelaskan di Quran surat Al-Maidah ayat 95. Nanti para siswa bisa membuka mushafnya masing-masing untuk melihat lebih jelasnya ayatnya dan juga terjemahannya. Namun kafarah yang tercantum di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 95 ini adalah 1, mengganti binatang yang dibunuh dengan binatang ternak yang seimbang. Kambing dengan rusa misalnya, atau kambing dengan kambing, rusa dengan rusa. Kalau unta tidak boleh dengan kambing karena tidak seimbang. Kok unta keseimbangannya unta atau sapi, atau kalau di Indonesia kerbau. Yang kedua, memberi makan fakir miskin. Dan kemudian yang terakhir, puasa. Para siswa, itu tadi beberapa kafarah yang ada di dalam syariat Islam. Jadi kalau kita melaksanakan atau melakukan kesalahan-kesalahan seperti dalam 6 poin tersebut, kita melakukan taubat kepada Allah dengan cara membayar kafarah. Hikmah adanya kafarah itu sendiri secara umum terangkum dalam 3 poin. 1, menyesali perbuatannya yang telah keliru, dosa kepada Allah, dan merugikan sesamanya. Yang kedua, bertaubat atas dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, hikmah dari kafarah adalah menstabilkan mental manusia hingga dia merasa tenang dalam beragama karena telah membayar kafarah atau tebusan atas dosa yang telah dilakukannya. Demikian para siswa untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.